Nabi yang paling kaya, satu-satunya nabi yang diberikan kekayaan itu adalah Nabi Sulaiman. Satu-satunya nabi yang diberikan kekayaan. Semua nabi diberikan kekayaan, tapi bentuknya ada kekayaan ilmu, ada kekayaan hati, ada kekayaan mukjizat. Satu-satunya nabi yang diberikan kekayaan harta melimpah ruah menjadi raja, bukan saja menjadi raja bagi manusia, tapi juga bagi kalangan jin, bagi kalangan hewan, bagi kalangan angin, semut, singa, harimau, semua binatang itu menjadi pasukannya. Siapa itu rajanya? Siapa itu nabinya? Yaitu Nabi Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya. Dikumpulkan pasukan Nabi Sulaiman. Manusia ada, golongan jin ada, golongan hewan ada. Di absen satu-satu. Satu-satu tiap pasukan itu di absen. Kata Nabi Sulaiman, pasukan manusia ada, hadir. Pasukan jin ada. Pasukan harimau ada. Singa ada. Gajah ada. Kijang, telendung, tilandung ada. Semua ada. Burung-burung ada. Semua jenis burung. Rupanya ada satu yang tidak ada. Satu burung ini tidak ada. Ada riwayat nama burung itu hudhud. Hudhud ini burungnya kecil, tapi pelantotnya ini panjang runcing. Kata Nabi Sulaiman, mana hudhud? Rupa-rupanya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kemana burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, berarti hudhud ini tidak disiplin. Nanti kalau dia bertemu dengan aku akan siksa dia. Dicari, ditunggu, rupa-rupanya beberapa hari kemudian datang burung hudhud menghadap Raja Sulaiman. Burung hudhud ingin menghadap Raja Sulaiman. Nah, dia Nabi Sulaiman, ini kesempatannya. Kemana si hudhud? Lalu menghadap burung hudhud. Wahai Nabi Sulaiman, saya ini tidak ikut ketika pasukan sedang engkau kumpulkan dalam satu apel istimewa. Aku ini sedang bepergian ke satu negeri, di mana negeri itu ada sebuah negeri yang kaya raya, makmur, sejahtera, negeri besar, tapi mereka dipimpin oleh seorang wanita. Namanya Balqis. Ada yang mengatakan Balqis, ada yang mengatakan Bilqis. Sama ada Bilqis atau Balqis ini wanita yang menurut ceritanya hasil dari perkawinan antara manusia dengan jin. Manusia dengan jin menikah, lahirlah Balqis. Jadi memang ada riwayatnya. Manusia bisa kawin dengan bangsa jin, bisa. Seperti apa perkawinannya? Wallahu a'lam. Ada tahu nggak? Kayaknya ada kawin non jin. Jimmy or Jimmy. Jadi memang ada. Bahkan dalam hukum fikih itu dibahas bagaimana manusia kawin dengan bangsa jin. Bangsa jin. Banyak aja manusia, bukan usah lawan jin kailah. Banyak aja manusia. Lalu lahirlah Bilqis. Bilqis ini punya kerajaan yang dimana dia itu menyembah matahari. Kata Hudhud, wahai Nabi Sulaiman, jika engkau dapat menaklukkan kerajaan Bilqis, maka
niscaya kerajaanmu akan bertambah besar. Betulkah ucapanmu itu wahai Hudhud, kata Sulaiman? Betul wahai Raja Sulaiman, mana mungkin aku ini berbohong. Aku takut. Engkau ingin menghukumku saja aku takut, tapi percayalah bahwa kabar berita ini betul benar. Lalu Nabi Sulaiman menulis surat. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku tuliskan, aku menemui engkau dengan cinta daripadaku. Alqaitu 'alaika mahabbatan minni innahu min Sulaiman. Ini surat daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Sulaiman itu mengucap dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah engkau takluk kepada. Jadi orang yang pertama kali menuliskan bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang yang pertama kali menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam Al-Quran. Maka itu bila kai membaca itu tulis kai surat, nah sekarang tangan orang. Nah itu kai itu Nabi Sulaiman menentukan Ratu Balqis. Lalu dibawa surat itu oleh burung merpati. Dibawa oleh burung putut yang mengantar. Dan ditaruh dan digugurkan tepat di kamar Balqis. Ujar Balqis, siapa pulang mengirimi aku surat ini? Dulu surat dia, kan tidak lagi WA, kan tidak lagi surat HP. Kayak juga surat kayaknya. Lalu begitu Balqis menerima surat itu, dia kemudian berunding bermusyawarah dengan para perdana menteri. Wahai perdana menteri, ini kita dikirimi seorang raja dari negeri seberang. Nabi Sulaiman berada di Palestina, Ratu Balqis berada di Sabah, jauh jaraknya. Kata perdana menteri, wahai ratu, kita ini kan negeri yang kuat, kita ini kan punya pasukan yang hebat. Kalau ada negeri lain yang ingin menyerang kita lawan. Lalu kata Ratu Balqis, apabila satu negeri dimasuki oleh musuh, maka tidak ada keberuntungan bagi negeri itu, melainkan hanya kerusakan. Tidak untungnya kita melawan. Kalau kawal kita berdamai dahulu, kecuali kita ada mau berdamai lagi. Baik, kalau begitu kita kirim surat kepada Sulaiman mengajukan perdamaian. Kalau mereka ingin harta, kita kirimkan harta. Lalu disiapkanlah pasukan yang banyak membawa harta berlimpah ke negeri kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah mengetahui bahwa Ratu Balqis akan datang. Ratu Balqis akan membawa banyak harta, dan Ratu Balqis ingin dibuat takjub oleh Sulaiman. Lalu Sulaiman mengumpulkan pasukannya. Dikumpulkan semua pasukan. Kata Sulaiman, Balqis akan datang. Istana Ratu Balqis itu sangat mewah, sangat megah, luar biasa. Adakah yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis? Di antara orang-orang yang hadir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, berdiri salah seorang jin Ifrit. Jin Ifrit ini jin yang terkenal paling sakti. Berdiri. Kata jin Ifrit, wahai Sulaiman,
kalau soal pindah memindah itu urusan kami. Urusan kami kadang-kadang sulit soal pindah memindah itu. Apapun yang diinginkan, kami bisa memindahkan Ratu Balqis itu. Berapa lama? Ujar Nabi Sulaiman. Sebelum engkau berdiri daripada singgasanamu, Ratu Balqis sudah ada di hadapan. Jadi kita kada heran kalau jin-jin dahulu itu sakti, guys. Sakti. Makanya dulu dukun-dukun tabib hebat zaman dahulu sebelum datangnya Rasulullah. Setelah diutusnya Rasulullah, iblis berteriak, wailah, celaka. Karena setelah diutusnya Rasulullah, pintu langit itu ditutup, sehingga para jin ini sudah tidak bisa lagi menembus ke langit ketujuh mencuri berita para malaikat. Nah, itu salah satu kehebatannya baginda Nabi Muhammad SAW. Walhasil, jin itu tidaklah sehebat sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Kalau dahulu berita apapun dapat dipastikan dia sudah mendapat berita dari langit dan menyampaikan kepada manusia, itu beritanya valid. Makanya dulu orang ramal hebat pasti terbukti. Setelah ditutup, maka berita yang diterima oleh jin ini dari 100 berita 1%-nya saja yang betul, 99% bohong, dusta. Makanya teman tangguh banyak luput begini, menangguh ajang kiamat ya, tahun 2000 kiamat. Nah, sampai 2020 belum kiamat lagi. Bahkan menangguhnya orang-orang sudah kiamat dahulu, sudah mati dahulu. Jadi banyak soal tangguh menangguh berdukunan ini banyak luputnya daripada tanahnya. Lalu berdiri seorang hamba yang saleh, namanya Asid bin Barqiyah. Orang mengatakan dia salah satu daripada waliullah di zaman Bani Israil. Kata Asid bin Barqiyah, wahai Sulaiman, kalau jin ifrit bisa memindahkan sebelum engkau berdiri, terlalu lama. Terlalu lama. Aku mampu memindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri. Allah. Sebelum berdiri, kita berdiri melihat berdiri. Ya kan? Lebih cepat daripada itu. Ujar Nabi Sulaiman, kalau mujur bisa memindahkan Ratu Balqis juga kan. Lalu berdoa Asid bin Barqiyah. Apa doanya? As'alukallahumma bila ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Langsung ada istana Ratu Balqis. Kita dapat nih malam ini doanya. Dapat sudah ya Allah. Hai, ngajak kata. Minjam di kayu bukunya. Dengan hafalnya kayak sama-sama kita baca. As'alukallahumma. Nah, coba sama-sama kita baca. As'alukallahumma bila ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Tinggal dihafal ya di rumah lagi. Catat. Jadi begitu Nabi Sulaiman melihat ini kalangan manusia punya kehebatan yang lebih daripada jin. Jadi ini doa namanya Ismul A'zam. Bila mana kita punya hajat yang berat, punya hajat yang besar, maka baca ini. Baca 41 kali tengah malam setelah salat tahajud, yakin Allah akan kabulkan doa. Nah, apa hajatnya?
Oh gini. Kain nah kayak. Berakadap dengan ini doa bila mana kita punya hajat, baca doa 41 kali dalam keadaan bersih, tawakal. Lalu di ujungnya ya Allah dengan Ismul A'zam Asif bin Barqiyah kabulkan hajat. Apa hajat kita? 41 kali. Bila mana hajatnya hajat penting yang berat. Lamun hajat non hajatan aja dan aja. Ya, sebab Ismul A'zam itu tidaklah digunakan oleh para nabi dan orang soleh atau wali-wali kecuali hal-hal yang berat. Ini adalah senjata. Senjata berat dipakai terus. Walhasil, bila mana kita ini kada tahu mana doanya tadi minimal bila ada hajat baca Dalailul Khairat. Baca Dalailul Khairat lalu berdoa. Ada sudah doanya di situ. Ini adalah salah satu keutamaan daripada Dalailul Khairat.